buat gue gue yakin orang juga ngalamin banyak. Ini tuh draining banget gitu. Ini melelahkan banget, ini melemahkan banget buat kita ngelihat ada tragedi kemanusiaan kayak gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa bersama gue Aryo Sanjoyo. Pasti lo nyariin kan di mana Imam Khairul Rozikin. Kebetulan hari ini gue akan mau do podcast karena Imam hari ini sedang berada di tanah suci di Mekah. Karena dia sedang umroh, dia sadar banyak dosa. Jadi teman-teman, kita izinkan dia untuk bertobat terlebih dahulu. Dan izinkan hari ini gue membantu Topcast untuk kalian semua. Sebelum kita mulai dan kita present siapa bintang tamu kita hari ini, gue mau ucapin terima kasih dulu buat sponsor yang sudah membantu kelangsungan hidup kita nih. Ada DJ Sport. Buat lo teman-teman yang suka bikin jersey nih, bisa di DJ Sport. Jersey-nya keren banget. Sekarang juga udah sponsorin beberapa tim di Liga, di Persik Kediri kalau nggak salah sekarang ya. Dan tentunya juga masih dari sponsor kita, sponsor utama kita Damils, aparel tim nasional Indonesia yang masih sampai sekarang juga membuat podcast ini tetap berjalan. Dan izinkan gue hari ini akan mengundang salah satu seseorang yang sangat inspiratif buat gue nih. Ini adalah tokoh yang profesinya menjadi impian gue juga. Gue pernah bermimpi menjadi seorang sportcaster. Jadi kalau lo nonton pertandingan olahraga, ada yang membawakan pertandingan tersebut di acara tersebut, membantu acara tersebut. Dia adalah seorang sportcaster yang hari ini datang ke kita buat berbagi cerita. Tepuk tangan yang meriah untuk Jerry Arvino. Yay. Oh, pas gue udah sering lihat kan ya, di berbagai macam olahraga. Apa aja Jer olahraga yang pernah lu pandu? Gua bola pasti. Ya, bola, basket, volley. Itu yang lumayan sering ya, lumayan reguler karena kan emang liga nasionalnya yang mana Liga 1, IBL dan Pro Liga itu kebetulan gue dipercaya untuk bawain. Tapi kalau olahraga yang lain, tinju gue pernah juga, terus catur tapi e-sport. Catur? Ya kayak Dewa Kipas gitu. Terus buat Piala Presiden ya mainnya. Jadi orang tanding Free Fire atau PUBG Mobile Legend, nah gue komentator buat catur. Jadi casternya gitu ya. Terus tapi lo main catur? Bisa lah, tapi nggak rutin. Nah itu pertanyaan penting gitu. Apakah semua olahraga yang kita pandu harus kita mainkan juga di keseharian kita? Sebenarnya nggak juga sih ya. Karena kayak gue pernah bawain sepak takraw Liga Malaysia. Ya. Sepak takraw gue sih belum terpapar sama itu di sini karena belum pernah main. Belum pernah karena teman-teman gue belum main gitu kan. Maksudnya lingkungan kita kan biasanya kan kita kalau main tuh karena teman-teman kita main. Benar. Kan? Jadi paling kalau yang main ya bola, basket, volley gue jarang sebenarnya. Tinju. Kalau dia ngeselin aja, kalau dia ngeselin. Tenis gue main. Dia gue pernah bawain juga itu. Tapi kebanyakan yang olahraga yang nggak umum, maksudnya yang bukan bola, basket dan sepak bola, basket dan volley itu gue bawain biasa di multi event sport. Misalnya PON. Waktu gue bawain PON itu ada yang gue baru pernah bawain tenis, gue baru pernah waktu di situ. Itu PON Papua kemarin. PON Papua kemarin. Renang juga gue bawain di situ. Futsal gue pertama juga di PON. Gue bawain futsal. Terus kalau pas di para games, para games Solo ya, itu ada olahraga yang memang nggak ada selain di para games kayak goalball. Gitu, goalball. Bahkan mungkin sebelumnya lu belum tahu ada olahraga itu. Iya, gue tahu sih, cuma gue belum tahu cara mainnya, aturannya gitu. Itu gue baru tahu setelah ngulik di situ. Terus kan kalau football juga khusus untuk CP, dibilangnya CP football gitu, cerebral palsy. Jadi untuk yang tertentu lah gitu, gangguan di otak gitu ya. Jadi itu juga gue bawain. Terus kayak ada wheelchair basketball gitu-gitu. Itu sudah sering ya kita lihat ya wheelchair. Yes. Kayak gitu. Dari sekian olahraga yang pernah lo bawain yang bikin lo paling penasaran banget sampai sekarang, kayaknya ada nih olahraga yang seru nih yang belum pernah gue bawain, ada nggak sih? Wah, seru nih apa ya? Kabadi olahraga. Mungkin kabadi. Petong mungkin. Lo tau gak olahraga itu sih? Yang kalau kita lagi di hotel kita buka, ini olahraga apa sih? Iya, kabadi seru sih. Iya. Apa ya? Smackdown seru sih. Itu olahraga bukan? Bukan, entertain ya. Atau American football kali ya. Tapi itu lumayan sering pause sih. Gue belum menemukan wah ini masuk ke gue gitu. Gue mencoba nonton kalau Super Bowl, tapi belum, karena kan sering pause gitu kan ya. Jadi menurut gue belum masuk di gue. Mungkin apalagi yang gue
Menurut gue pada Bulu tangkis mungkin. Oh, gue pernah bulu tangkis. Oh, Indonesia oke. Open gue pernah bawain kemarin. Semua itu seru olahraga juga kayaknya lo ya. Iya, dan apa ya? Kalau golf mah rada ngantuk kayaknya. Nah, Cuma kalau gitu bingung kayaknya. juga lo apa yang mau dikomentarin, swingnya Iya. doang gitu. Pakai fisika kali ya kalau misalnya kita komentarin golf itu ya. Apa kira-kira yang membuat lo masih penasaran nih? Gue harus nih suatu saat nyobain olahraga ini jadi casternya. Sebenarnya sih gue bukannya, kalau menurut gue ya, kayaknya bukan caburnya, karena gue lumayan bersyukur banget buat kepercayaan gue bawain beberapa cabur gitu ya, yang cukup beragam, cukup variatif, dan gue jadi kayak tahu lebih dalam juga. Jadi kalau sekarang nonton, kalaupun gak bawain, gue udah tahu aturannya dan gue tahu pemainnya, jadi lebih menyenangkan aja dan tertarik buat main juga gitu. Tapi mungkin lebih ke event kali. Oh, Kalau event yang gue pengen tuh ya, gue World Cup belum pernah sih. itu Euro gue belum pernah. Itu impian gue dari semua kecil caster gitu. kayaknya. Jadi Euro dan World Cup itu menurut gue, wah itu event yang bakal bikin apa ya? Kan maksud lu kan what's next gitu ya, Bener. pencapaian selanjutnya itu bukan jenis olahraga tapi event nih. Oke. Karena gue seneng banget, bener-bener seneng pas gue dipercaya bawain Premier League dan game pertama gue Arsenal. Waduh. Arsenal Aston Villa di musim ini gue dipercaya, tapi memang bukan sebagai host ya. Kebetulan hari itu gue jadi pandit. Oh, Jadi kayak oke. expertnya gitu. Iya, iya. Wah itu gue seneng banget. Terus akhirnya Europa League juga gitu. Oke. Berarti lebih up level ya. Kalau lo udah pernah dapat yang levelnya nasional, kemudian juga yang Asia Tenggara udah pernah kan? Yang Asia pun udah pernah. Iya, Yang Asia Tenggara, ASEAN ya. ASEAN Para Games. ya. Asia udah kan? Asian Games, betul. Tinggal yang levelnya mungkin dunia. World Cup, Olimpiade mungkin. Yes, ya betul. Olimpiade seru tuh. Olimpiade, World Cup, Euro. World Cup, Euro sih bener-bener gue karena belum pernah ya. Makanya ini udah mau World Cup gitu ya. Semoga ada kesempatannya. Dan ya masih panjang Jerry. Kayaknya masih Yes. mungkin banget itu untuk dicapai gitu. Nah mungkin teman-teman juga penasaran gini. Seorang Jerry Arvino memulai karir seperti apa? Dan dulu kehidupan semasa kecilnya seperti apa? Lu SD, SMP, SMA boleh diceritain di mana dulu? Oke, gue ada di suatu tempat lah. Gue yang kurang populer. Baru gue ya di suatu tempat. Terus di bukan di Jakarta sih, di pinggir Jakarta ya. Terus gue baru pindah ke Bandung pas kuliah. Oke. Gitu. Di mana boleh disebut? Jer? Di mana? Di Kuliah. kuliah gue di Maranatha ya, di Oh, Bandung. Maranatha Bandung. Di Maranatha Bandung. Terus emang gue pindah ke Bandung tuh ya emang tadinya dulu kan gue SMA ngeband. Oh, anak band. Ngeband, bener. Ya gue main juga sih. Tapi sebenarnya kan orang maksudnya tahu gue duluan mungkin karena di Liga 1 gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya olahraga pertama gue tuh basket. Oke. Jadi gue dipaparkan dengan basket dulu dari game gitu. Dulu sepupu gue main game basket, NBA Live gue ingat. Oh, Terus iya. gue main, terus gue suka ternyata. Dan gue main, itu maksudnya main yang kayak sampai level kayak, gue lupa Popda apa Porda gitu namanya. Oh, Pokoknya mewakili apa regional tertentu gitu. Kalau bola sih gue cuma liga kampus doang sih, futsal itu pun. Jadi nggak cuma suka, bukan yang kayak main. Kalau basket tuh sampai turnamen gitu. Sampai prestasi lah ya. Ya, Maksudnya sampai lo iya sampai main sih. hobi yang lo tekunin jadi prestasi. Betul. Kalau prestasi menang belum pernah, tapi maksudnya main Lo sampai main level itu. Polda, ya lumayan lah. Iya. Buat- Kan tapi mewakili gitu. Ah, Itu kan oke. kayak dikumpulin dari beberapa sekolah beda-beda gitu kan. Jadi ada dua olahraga yang aktif lo mainkan sejak lo kuliah. Yang pertama tadi ada sepak bola dan futsal, dan satunya lagi adalah basket. Dan yang lo tekunin sebagai prestasi adalah basket. Iya, Nah, basket itu- dari SMP gue udah main. SMP. Ya makanya zaman dulu kita tuh Gue juga dulu SMP main Mantan, basket. Oke. Karena ngerasa oh keren banget main basket. Cuman kayaknya nggak cocok udah lah. Baik balik lagi aja main bola gitu. Akhirnya main bola terus sampai sekarang gitu. Iya. Basket udah ya sekedar tahu aja sih. Iya, Gitu. tapi sebenarnya karena ini gak sih, kalau kita main karena misalnya lingkungan di situ pada main. Betul. Dan kalau menurut gue ya, sekolah kita waktu itu lebih betternya, lebih baiknya itu di basket atau bola gitu. Exactly. Nah kebetulan sekolah gue basket, Sama. culture-nya basket. Jadi ya udah, gue swasta kebetulan waktu itu. Jadi ya mainnya basket gitu. Ya sekolah gue SMP SMA terkenal basketnya. Jadi ya udah dulu sosokan aja ikut basket gitu kan. Iya. Nah akhirnya lo mulai kenal basket, kenal bola. Pertama kepikiran jadi seorang sportcaster tuh saat apa Jir? Dari gue kelas 3 SD. Kenapa? Jadi dulu tuh gue, ini disebut merek gak apa kan? Nggak apa-apa. Dulu gue langganan tablet bola. Oh sama hari Kamis Iya kan? belinya. Iya. 2 kali seminggu. Oh, iya. Bola. Terus ada soccer. Soccer ya. Dan waktu itu tuh GO, tau gak sih lu? Oh tahu gue. Gue apa GO yang Internasional ngomong. Iya. Ada juga majalah kalau gak salah sportif gitu, kalau gak salah gue Sportif. lupa. Iya. Sama persis zaman Iya itu. kan? Seangkatan kita kayaknya. Terus ada juga majalah dulu tuh basket ya. Tapi ini gak banyak orang tahu. Karena waktu itu gue pernah diinterview sama di podcastnya Andovi.
Ando Vida Lopez. Itu gue bawa namanya Sportmania. Itu majalah basket. Lu kalau Google Sportmania majalah basket mungkin ada. Tapi orang nggak banyak tahu. Bahkan Nggak tahu gue. orang tuh nggak tahu gitu. Pas gue bawa, gila nih ada majalah kayak gini gitu. Gue masih punya sekarang. Jadi gue tuh sering banget bawa itu bahkan ke sekolah. Jadi gue sampai dibilang tukang koran. Karena gue punya majalah-majalah itu. Yang dari luar yang 442 juga dulu ada kan ya? 442 tuh ada. Tapi gue belum terpapar yang luar sih. Kebetulan masih itu aja. Tapi akhirnya gue lebih dedicated ke soccer karena dapet poster. Sesimpel itu ya kan. Dan Dulu belum ada harian top score itu kan? iya, belum ada top score gue zaman sekolah. Terus gue tuh bahkan sampai gini, misalnya nih, kan kalau di sekolah suka ada jam kosong kan. Betul. Kayak lu nggak ada guru atau ada satu lain hal tiba-tiba Gurunya nggak ada. rapat, gitu Iya, kan, ke pelajar PGRI. kosong aja jam kosong bingung Iya. gitu. Nah, teman-teman gue di kelas yang suka bola, kan gue tahu klub dia apa. Misalnya lu Oke. suka apa? MU. MU. Agak malu-malu sekarang. Tapi kan menang lawan tim gue. Oh iya, benar. Iya kan. Tapi itu doang kebanggaannya. Terus jadi MU misalnya ada juga teman gue suka Chelsea, ada teman gue suka Madrid. Nah, kan kalau misalnya di majalah itu terutama soccer ya majalah gue, itu kan ada rubriknya misalnya ini bahas Itali nih, Oke, bahas Spanyol, benar. bahkan spesifik ada bahas Chelsea, ada bahas MU. Nah, itu bisa gue stabiloin dan si lembaran itu gue kasih loh. Sorry, itu SD. SD. Ah, gila. SD dan SMP. Jadi kan lipatan-lipatan kayak folio gitu kan, si tabloid-tabloid ini kan. Jadi gue lepas yang MU-nya, gue stabiloin yang bagian MU, terus gue kasih lo. Nih, daripada lu nganggur, daripada lu bosen, kelas kosong, lu baca yang MU, lu baca yang Chelsea, lu baca Madrid gitu. Jadi dari dulu udah segitunya gue. Gitu. Gue nggak tahu. Itu jadi kayak virus sepak bola kalau orang-orang. Brainwash betul. Brainwash, Karena ya. nah dulu tuh gue belum tahu. Kayak sekarang tuh ada host, ada Oke. pandit atau expert. Biasanya host tuh dari kalangan apa? Kalau pandit expert biasanya kan dari wartawan atau dari jurnalis atau lu punya karya apa segala macam. Nah gue belum tahu tuh. Buat gue mau jadi komentator bola dari kecil. Tapi gue nggak tahu gimana caranya gitu. Dulu lo ngeliat siapa? Akhirnya lo pengen jadi komentator? Oh ada banyak sih ya. Dulu kan berarti masih zamannya kayak Ricky Joe, Oh iya. almarhum masih zamannya dulu ada Bung Tris Irawan. Tris Irawan. Iya kan. Liga Champion tuh. Liga berat Champion banget. malam-malam kan. Malam-malam. Yabi gitu kan. Terus ya kayak Bungkus Tio- ya, Iya dulu. Bungkus udah lama. Zaman Tio dulu. Nugroho udah lama Oh iya, Tio juga, Nugroho Rendra udah lama. Ya gitu-gitu sih ya. Ya mungkin dia nih. Gue rada-rada lupa sih sebenarnya exactly-nya. Cuma ada kebanyakan dulu RCTI Sports ya yang di era gue itu. Pakai jas biru. Bener, Kan gue itu ingat- kayaknya gagah banget kan? Bener, gue inget banget ini juga. Kalau di basket tuh ada Tamara Geraldine. Iya, dulu Dia pernah bawa acara Bum Basket, gue inget tuh. Terus Ari Sudarsono yang gitu tuh. Terus Ari Sudarsono. yang gue inget banget di otak gue RCTI sekarang kalau lu Sport tanya juga. ya. Gue inget banget Dik Doang. Oke. Tau gak lu? Ada Tahu, Dik tahu, Doang tahu. ya. Dik Doang sama Pernah ada ya Dik Doang anak jadi? kecil. Enggak, tapi dia bukan itu. Dia ada magazine gitu. Kalau gak salah Planet Football atau Oh, pokoknya yang seminggu oke. sekali pas weekend gitu loh. Iya, iya. Bukan Planet yang Football, pertandingannya. betul. Planet Nah itu Football. gue inget banget tuh. Nah, yang dulu gitu-gitu jadi tuh. hostnya Planet Football. Jadi ada Kayaknya banyak. Dulu emang kita banyak banget ya acara-acara berkualitas Iya, di TV yang betul. tentang olahraga. Jadi kita tuh kayak apa ya, dikasih hiburan-hiburan yang mendidik ya. Betul, betul. Nah sekarang udah gak pernah nonton TV lagi kita justru ya. Iya, tapi acara sportnya masih banyak seru sih. Ya kalau acara sport ya Iya. masih bisa kita ngandelin TV lah gitu ya. Nah waktu itu ketika lo berpikir buat jadi komentator olahraga khususnya sepak bola, lo menuju itu tuh caranya gimana? Apa lo emang udah bikin gue karir pet gue harus jadi ini, Oke. jadi ini atau emang ya udah ngalir aja deh gue sekolah, Oke. ketemu teman-teman, akhirnya punya kesempatan dan lo jalanin atau kayak gimana tuh? Jan? Oke, gue percaya cita-cita orang itu seiring bertambah umur itu beda-beda. Oke. Jadi cita-cita itu bisa dinamis banget, lu bisa berganti-ganti. Lu bisa jadi, ya pasti pas bocah ya. Gue pengen jadi atlet lah. semua anak Iya kan, semua anak mau jadi main bola atau pemain basket. Dulu gue Benar. itu aja berkutatnya. Tapi lama-lama udah semakin dewasa, semakin remaja gitu kan. Lu lihat terpapar sama band-band keren gitu. Terus lu pengen jadi anak band. Ya kan, terus pasti kan band wah populer nih. Benar. Mungkin ya kalau maksudnya di tongkrongan kan wah banyak cewek gitu kan disuka, atau mungkin di sekolahnya dilihat banget segala macam. Jadi gue terpapar sama band-band, jadi gue ngeband dulu SMA. Super berniat jadi rockstar dulu. Iya, iya bisa dibilang gitu lah, bisa dibilang gitu. Gue banyak ada pengaruh Britpop di hidup gue. Oke. Jadi kayak lumayan apa ya, terpapar dan kayak pengen nih kayaknya keren banget nih jadi vokalis band British gitu. Waktu itu gue mikir gitu ya. Terus ya udah abis itu berkembang lagi. Ya udah tapi gue pindah ke Bandung tadi kan, Ya. dari Bandung. Tapi tuh gue nggak pernah bener-bener tahu gimana caranya untuk jadi sportcaster. Karena menurut gue ini salah satu profesi yang
masuknya gimana gitu. Kita nggak tahu. Benar. Karena kalau lu mau jadi dokter, lu kuliah Oke. kedokteran. Ya, Ya kan? itu umum lah orang tahu Umum. lah. Lu mau main iklan, lu ikut casting. Lu mau jadi polisi, Lu mau jadi polisi, lu ikut sekolah polisi. pendidikan gitu kan, akademi. Kayak ada jalur jelasnya gitu. Betul. Hampir semua profesi di sini gitu. Atau contoh misal lu mau masuk kantor kan suka ada MT tuh. Oke. Ya kan kayak gitu-gitu tuh ada tuh Ah. gitu-gitunya tuh proses-proses gimana caranya mencapai ini. Nah jadi sportcaster gimana caranya gitu. Gue nggak tahu. Sampai gue kuliah juga gue nggak tahu. Suatu hari pas gue kuliah, jadi gue punya mentor di kampus. Ya sampai sekarang gue masih berhubungan baik. Jadi orang ini dulu kayak gue belajar jadi MC ngeliatin dia MC lah. Oke. Ya kan? Masih aktif sampai sekarang? Enggak, dia sekarang udah jadi boss agency gitu. Wow. Namanya Bang David, gue inget banget. Shout out tuh Bang David. Jadi dia ini dulu dia kayak senior gue di unit kegiatan kampus, UK Seni kampus gue. Oke. UK Seni namanya. Gue belajar IO dari dia, gue belajar jadi MC dari dia. Terus dia juga kebetulan ngelatih futsal di klub kampus Kampus. gue. Gue kan dulu main futsal di kampus. Jadi terus gue jadi sering main sama dia lah intinya gitu. Main andalan ceritanya. Striker andalan ceritanya. Terus abis itu dia sempat ada kayak broadcasting course gitu Oke. yang kayak namanya DJ Ari itu gue inget. Itu DJ Ari itu dia sebenarnya bukan belajar DJ ya, tapi belajar untuk jadi radio DJ. Oh. Nah gue tuh bukan pendengar radio. Gue gue mau jadi penyiar radio kan ada banyak orang suka Benar. radio terus jadi penyiar. Penyiar. Gue mau jadi presenter bola gitu, komentator sih. Gimana caranya nggak tahu. Nah suatu hari ada radio olahraga namanya Para Muda di Bandung. Dia bikin audisi. Nah si pelatih gue ini, si senior gue ini bilang kayak, lu selama ini ngomong nggak ada jalannya. Nih coba lu bisa nggak gitu-gitu doang. Tapi sebelumnya lu Dipanas-panasin. MC atau enggak? Nah gue belum rutin lah. Oh. Baru kampus kan gue anak band. Di kampus tuh gue masih ngeband. Jadi Tapi bukan public speaker. sebenarnya belum. Oh, oke. Tapi baru Menarik, belajar tadi gue ngelihat senior gue, kayak gini. Oh lucu juga ya dia kayak gitu-gitulah. Dengan referensinya mirip-mirip nih, kesukaannya kan gue nanya, lu emang nontonin siapa sih? Gitu-gitulah. Terus habis itu gue ikut si Para muda. seleksinya Para Muda Radio itu gara-gara dipanas-panasin sebenarnya kan. Oh, Bisa nggak oke. lu, bisa nggak lu? Ya udah gue ikutan akhirnya. Dan akhirnya keterima. Siaran langsung. Nah, mereka punya acara pagi namanya Morning Sport View, gue inget banget. Itu jam 6 kalau nggak salah. Jam 6 pagi, ya kan? 6 pagi. Iya kan? Tapi kan kalau Barengan sama lensa olahraga jam exactly. dulu. Biasa kan acara pagi kan kalau olahraga. Tapi gue belum sempet siaran di situ. Baru gue training, gue di hijack sama OS. Oh, OS Radio OS Bandung. Radio Bandung. Oke. Tapi bukan Langsung olahraga. gede. Bukan olahraga. Musik. Tapi ya setelah gue menjalani radio, wah seru juga nih jadi penyiar. Oh. Gue kan belajar bagaimana ya public speaking. Ada banyak sekolah lah gue di radio tuh. Ibaratnya ada banyak pelajaran. Siaran jam berapa? Pagi juga? Enggak. Gue ya anak baru ya, dapetnya Oh, weekend. Dapat prime time bagus Siaran banget tuh. sahur gitu-gitu tuh gue biasanya tuh. Siaran sahur. Sehari 5 jam pernah tuh pas weekend gak ada yang mau gitu. Terus dikasih ke anak baru gitu-gitu. Tapi dari situ gue belajar public speaking. Dan gue merasa jadi penyiar radio itu begitu menyenangkan. Karena lu tuh didengar orang kan. Oh, Bahkan senior-senior gue ada yang kayak, ada orang gak jadi bunuh diri karena disemangatin. oh gitu. Iya, sama penyiar radio. Karena lu ngomong nih, pendengar lu misalnya 1000. Oh, segitu Ya kan? berpengaruhnya ya? Pendengar lu misalnya 1000, mungkin yang merhatiin lu 100. Ya. Oke. Misalnya 1000 ya sisanya sambil ngapain Ya, gitu. 100 tuh merhatiin banget omongan lu apa. 10 bisa ngelakuin apa yang lu minta. Apa yang lu anjurkan. Jadi itu tuh powerful banget. Contoh, misalnya kayak ya sebelum berangkat ke kantor jangan lupa cek ban dulu kali. Itu kan paling cuma ngabisin waktu 20 detik doang, tapi itu menjamin keselamatan lo. Lalu denger gitu. Oh, coba deh, boleh deh. Mungkin lo gak kepikiran cek ban sebelumnya. Itu kan hal Bener. simpel yang bisa disampaikan oleh penyiar. Jadi buat gue powerful banget nih. Bener. Si penyiar Jangan-jangan kita radio sering ini. nggak sadar kayak gitu ya. Iya. Ketika dengar si penyiar radio bilang sesuatu, gue coba gitu. Iya kan? Maksudnya atau mungkin kayak dengan sentuhan si penyiar ya. Hah? Gimana caranya dia ngomong kok bisa relate banget nih sama kita gitu. Itu ada tekniknya atau memang yang ngalir aja? Ya gitu? karena kita belajar namanya theater of mind. Oh. Bukan theater of dream ya. Theater of mind jadi Sensi kita banget kayaknya. habis kalah. Oh, iya, benar. Jadi misalnya merem terus ngebayangin. Jadi kalau orang dengerin kita tuh lagi posisinya lagi ngapain, mereka tuh lagi di mana, dengerin kira-kira gimana. Makanya Tapi kan situasinya banyak yang dengar kita. betul, tapi kan bisa ada perwakilan-perwakilan Oke. yang bisa kita, maksudnya kita nggak bisa dong relate ke semua orang. Semuanya Tapi orang. paling tidak ada orang-orang yang misalnya lagi hujan, terus sudah malam,
Lu bayangin kira-kira lu akan ngapain sih gitu. Lu bayangin. Terus lu bisa ngeluarin sesuatu yang relate sama mereka. Makanya kadang lagu radio gila pas banget nih buat kita. Bener. Atau mungkin penyiar yang ngomong apa masuk ke lagunya cocok banget gitu. Kayak misalnya situasi kayak gini kita nginfluence orang buat masak mie instan mungkin. Iya. Mereka kan nggak sadar, oh iya benar juga ya. Iya kayak gitu, nggak kepikiran kan. Karena biasanya denger radio lu nggak mungkin bener-bener. Dulu kan sandiwara radio lu dengerin doang. Oke benar. Tapi kalau sekarang lu sambil ngapain dong? Kalau sekarang mungkin podcast ya. Atau misalnya kayak Topcast ya kan didengerin mungkin poin. Iya, mungkin sampai sambil ngapain gitu tapi sambil tiduran denger ngobrolannya gitu. Iya sih. Nah, yang menarik adalah ketika lo masuk OS Radio, kan lo masuk radio itu karena olahraga. Maksudnya masuk ke dunia siar ini karena olahraga kan. Ketika kesempatannya justru bukan olahraga, yang ada di pikiran lo apa saat itu? Ya gue merasa gini. Akhirnya gue belajar ya. Untuk kita mencapai tujuan itu ada banyak cara. Ya kan, dan ada banyak rute. Menurut gue diajarin juga sama beberapa mentor gue, beberapa senior gue gitu. Makanya gue menyadari perlu banget, penting banget kita punya mentor gitu di apapun ya, di hal apapun yang kita mau bisa semakin jago gitu. Gue dapat banyak insight yang mana kalau kita mau berhasil di suatu hal kan bisa juga nggak langsung berhasil kan. Kita bisa coba banyak hal dulu sampai kita tahu kita maunya apa. Gue tuh dulu pengen main film juga. Gue suka Vino Bastian. Dulu. Maksudnya menurut gue ya keren aja gitu nonton Radit Djani, Renata Cinta Rock and Roll dulu ya zaman-zaman dulu lah. Bener. Wah keren banget nih orang nih gitu kan. Sampai gue bisa ngikutin suaranya gitu dulu kayak serak-serak gitu kan gitu. Maksudnya kayak apa ya? Maksud gue pantesan nama lo Jerry Arvino ya. Terus ada Bastiannya lagi. Iya benar. Suka dibilang gitu juga. Nah terus maksudnya akhirnya gue coba juga tuh casting. Casting iklan. Gue beberapa main iklan. Gue main film pendek juga. Gue pernah main film juga 2 kali sebenarnya. Film apa? Ada satu tuh, ada namanya 3 Sri Kandi. Yang panah. Yang panah. Jadi pas gue ditawarin itu gue nanya, gue ekstras. Lu tau kan ekstras yang warawiri doang? Atau gue ada dialog? Ada dialog sama, gue inget tuh waktu itu Laura Basuki. Bukan. Sama Reza Rahadian, sama Doni Damara. Jadi gue jadi wartawan TVRI, karakter gue di situ. Gue interview dia tentang dia kan itu kan true story kan. Dia nggak jadi berangkat ke Moskow gitulah. Dia panah namanya Donald Pandiangan kalau nggak salah. Nah gue interview dia gimana nih kalian gitu. Ada beberapa tektokan lah nanya. Jadi kan ada satu scene nih yang ada guanya. Pas gue nonton ternyata film itu adalah fokus di 3 Sri Kandinya. Betul. Iya kan. Nah yang si Doni Damara, si Reza Rahadian jadi atletnya itu flashback. Cuma flashback, ngerti gak lo? Jadi cerita itu tuh ngangkat Donald Pandiangan si Reza Rahadian jadi pelatih. Jadi fokusnya di 3 Sri Kandi. Bukan pas karirnya Reza Rahadian Donald itu. Jadi adegan gue di-cut. Terus gak tampil? Gue gak nonton filmnya soalnya. Iya. Jadi gue cuma ada bersama wartawan lain. Jadi gue kayak ekstras doang, ngerti gak lo? Jadi adegan gue yang ngomong tuh di-cut, gue kayak ya. Yang awalnya lo berpikir, wah gue dapat satu scene nih. Ada satu scene lah. Layar lebar nih. Iya layar lebar, ternyata enggak. Terus gue pernah juga main di film. Pokoknya ada sebuah film lah, karena ini belum rilis ya. Ada sebuah film itu belum rilis. Mainnya sama Ganindra Bimo, Lukman Sardi, Nina Kozok kalau nggak salah ya. Itu tentang mafia bola. Nah mafia bola, terus gue jadi komentator bola di situ. Jadi bener-bener peran gue jadi komentator bola gitu di stadion gitulah. Jadi gue komentarin si Ganindra Bimonya main. Tapi sampai sekarang belum tayang. Waktu itu sih karena Covid. Tapi setelahnya gue gak tahu kenapa belum. Udah lama berarti ya? Sampai sekarang. Udah lama. Udah sebelum Covid lah. 2018 lah gue syuting itu. Nah itu scene-nya ada sekitar 5-6 lah. Jadi gue pas adegan pertama juga kan itu di lapangan bola kan. Jadi adegan pertamanya muka gue tuh. Nah, gue pikir wah ini saatnya. Ternyata belum tayang-tayang sampai sekarang. Gitu. Jadi saya film pendek, iklan juga sering gue ambil walaupun sekarang udah jarang banget. Dan gue pernah main sinetron stripping juga sebenarnya. Tapi karena gue gak bangga sama itu, jadi gue gak pernah nge-post. Dan gue gak mau ngasih tau orang itu apa. Karena sempat populer banget lah. Ya jadi gitu. Emang ya tadi balik lagi ke Spotcaster yang lo bilang banyak jalan untuk menuju sana ya. Nah itu betul. Nah ketika gue tadi melebar. Nah ketika gue syuting itu, ternyata gue merasa bukan gue nih di sini gitu loh. Gue udah nyoba acting, gue seneng tapi tanpa ini ya, dengan segala hormat untuk aktor yang lain kan orang beda-beda. Gue gak suka nunggu. Jadi itu kan nunggu di tempat syuting gitu loh. Jadi kayak kayaknya bukan gue nih gitu. Akhirnya gue menyadari bahwa kan orang bilang passion itu banyak. Betul. Ada passion lo ngapain gitu. Kalau menurut gue passion gue tuh ternyata ngomong.
Oke. Jadi yang ada ngomongnya. Makanya yang gue lakukan kan radio, podcast, mungkin komentator gitu. Jadi gue ternyata seneng ngomong dan mungkin seneng bisa berdampak buat orang gitu. Ya. Makanya gue lanjutkan pendidikan juga. Karena gue pengen ngajar. Dari sekarang gue udah sering ngajar juga gitu. Jadi itu akhirnya gue temukan tuh. Seiring perjalanan karena gue udah coba banyak hal. Gue sempet modeling juga. Gue udah coba banyak hal lah. Gue sempet jadi host home shopping juga. Oh, yang ini jual gelas nih. Yang legel-legel gitu Tapi ya. ngomongnya setengah jam coba. Susah banget men. Dulu gue kayak masih Tapi itu malu. dibeli gak sih kalau kayak gitu? Beli bener. Ada ya? Banyak Gue mikir emang ada orang yang Ada. Gue influence juga dari acara sama. kayak gitu? Gue mikir Awalnya gitu. kan Tapi ternyata ada. Dan orang random kan ganti-ganti. Wah ada yang jual panci nih. Iya, Kan masa iya. beli langsung gara-gara beli. Karena justru makanya kita harus menarik supaya dia bener-bener chat. Ya kita nggak ngomongin kota Inklusif. besar. Kita ngomongin kota-kota daerah-daerah ya kan. Iya. Maksud gue tadinya gue nggak terlalu bangga sama itu, tapi gue respect banget karena gue yakin nggak semua orang bisa memasarkan produk tersebut dengan lu bacot ngomong setengah jam. Kejual tuh barang. Oh kalau sekarang banyak TikTok Shop orang jual Betul. itu bisa. Makanya mungkin juga ya itu pelan-pelan ternyata semua yang gue lakukan itu mengasah skill gue tanpa gue sadar gitu. Oh, Sampai jadi kayak oke. sekarang. Nah setelah gue nyoba banyak, akhirnya gue tahu, oke, gue adalah sportcaster. Gue adalah public speaker. Oke. Dan gue ingin dikenal orang sebagai public speaker. Lu pernah punya manajer gue. Terus gue berantem gara-gara dia nawarin gue stripping adalah sebuah yang akhirnya rame juga. Tapi gue gak mau. Gitu. Karena gue mau dikenal orangnya, diingat. Kalau misalnya gue mati nanti misalnya sebagai sportcaster. Jadi kalau orang bertanya seorang Jerry Arvino adalah seorang Sportcaster. sportcaster. Nah, tadi lu pengen dikenal sebagai seorang sportcaster. Nah, boleh gak cerita pengalaman pertama lu ketika menjadi sportcaster itu kapan, Ya. pertandingan apa mungkin atau di mana? Dan Oke. kalau boleh berkenan bayarannya mungkin diceritakan ke teman-teman. Biar Oke. teman-teman juga tahu kira-kira Oke. dunia sportcaster kayak gimana. Oke, dulu gue pertama kali itu di MNC Sport, tapi gue bukan bawain pertandingan. Jadi gue Quiz. tuh dulu tuh gue kayak ada namanya Planet Football kalau nggak salah di pagi hari. Planet Football apa Total Football? Planet Football kayaknya. Jadi yang kayak pagi jam 7 pagi gitu lah. Jadi setengah jam, ya kayak lensa olahraga Kayak lah. lensa olahraga. Tapi ngebawain itu acara yang pagi. Ada juga gue acara setiap hari Selasa malam ya, Senin malam itu jam 7 ke 8. Itu gue sama Benhard Sitorus namanya Football Time Review. Jadi lu ngebahas pertandingan-pertandingan yang udah terjadi di weekend. Jadi kayak ada highlight-nya terus gue highlight. komentarin. Nah Oke. itu melatih gue juga ternyata sampai sekarang untuk analisis atau segala macam. Nah itu acara yang gue bawain. Play by play pertama gue itu justru di Bein Sport. Matchnya? Oh sorry, enggak. Pertama itu di futsal, blend futsal ya kayaknya. Oh, blend Futsal dulu pernah ada namanya blend futsal. Extra Joss kan ya? Extra Joss betul. Nah tapi kalau yang internasional itu Bein Sport. Gue diajakin sama Pange waktu itu. Waktu itu masih di Singapura. Bein Sportnya. Malah keren pertama debut lu di Bein Sport. Iya kalau yang luar ya. Oke. Kayaknya itu yang Kalau yang lokal tuh kayaknya lokal futsal, itu futsal. deh. Glenn futsal. Masih ingat Glenn pertandingannya? futsal. Wah gue inget ada nama tim Wijaya Sentosa ya kalau gak salah ada tim cewek ya. Oh, Lawan, aduh gue lupa sih. Gitu. Udah lama Karena risetnya juga susah banget kan. Udah lama banget ya. sebenarnya. Udah lama banget itu 2015. Ya 2015. Oke. Gitu. Jadi abis itu gue dapet beberapa acara. Terus abis itu gue pindah ke Bein Sport diajakin Pange itu untuk komentator play by play doang. Karena yang muka dia kan yang ada muka studionya kan Pange sama ada beberapa pandit kan. Oh iya. Kayak Anton Sanjoyo, Imran terus si Gita Suwondo gitu, Coach Yasin sempet. Iya tuh Gitu. nama-nama lawas. Nama-nama kawakan lawas semua ngeri tuh ya kan. Anton Si Sanjoyo. Yayan Tumena. Nah, gua sama Tio Utomo, sama Benhard Sitorus, sama Gustaf Aulia, sama Zen RS, kami berlima komentator suara doang. Oh. Jadi oke. untuk bilingual. Pas lagi Jadi kalau lu nonton Bein, lu bisa klik Inggris. jadi bahasa Indonesia. perihal apresiasi. Pertama lo jadi sportcaster, apresiasi yang dapat kalau misalnya ngomong jemput nominal nggak apa-apa. Tapi lo kaget nggak? Maksudnya kok segini doang atau cukup nih dan atau enggak kaget gila gede banget ternyata. Iya. Yang lo rasain ketika dapat apresiasi Nah, dari itu dia. Nah, itu dia. job pertama lo gimana? Ketika gue masuk jadi sportcaster, beruntungnya gue tuh nggak punya apa ya? Gue nggak punya bayangan atau patokan itu akan dibayar berapa gitu. Tapi ketika lo udah milih ini jadi jalan hidup kan lo pasti punya bayang-bayang sekiranya berapa lah gue akan diapresiasi. Iya, Enggak? ketika awal kan lu nanya ketika awal. Ketika awal, gue nggak, ya udah, oh segini. Oh, jadi gue tahu tuh awalnya. Tapi memang gue pas merintis pasti ya, gue nggak bisa menjadikan ini sebagai satu-satunya Oh. pemasukan gue. Makanya kan
gue nge-MC, gue ada ngajar juga, terus gue radio kan waktu itu masih, jadi kayak ada beberapa kantong-kantong lah yang gue miliki sehingga gue bisa hidup gitu. Jadi kalau untuk starter menurut gue belum bisa sih, orang pasti juga sampingan Dan gitu. gak berharap banyak juga lah di Iya situ. ketika itu. Nah karena gue punya beberapa kantong lain, pekerjaan lain, makanya gue bisa menjalani itu tanpa beban. Ibaratnya Oh, minim lah, bukannya tanpa ya. Jadi ya akhirnya ketika terjadi progresi angkanya gitu, misalnya makin naik gitu ya. Jadi ya udah kerasanya enak aja gitu. Karena bukan itu yang satu-satunya gue gantungkan gitu. kalau sekarang jadi pertimbangan. Kalau sekarang lumayan lah. Tapi bisa, ya mungkin bisa berpengaruh sama eventnya Oh, atau benar. mungkin sama kuantitinya gitu-gitu kan biasanya kan kalau liga tuh kan kontrak ya. Oke. Nah, tadi dari sekian banyak pengalaman lo sebagai sportcaster, banyak juga cabang olahraga yang pernah lo bawain gitu. Pengalaman paling menarik buat lo sebagai seorang sportcaster apa tuh, Jar? Pengalaman paling menarik. Yang kayaknya ini pasti nggak akan gue lupa nih, karena ini benar-benar membekas banget. Pengalaman apa ya? Pengalaman bahagia dulu deh. Iya. Sebenarnya kalau pengalaman yang berkesan menurut gua multi sports, multi event itu berkesan banget sih. Apalagi gua lakukannya di timur Indonesia. Oke. PON itu ada gua- cerita menarik nih. Iya, di PON itu gua nyaris nggak berangkat karena gua harus mendedikasikan diri gue sebulan di sana. Tinggal di Papua untuk tempat yang gua nggak pernah tahu. Maksudnya gua nggak pernah ke sana gitu loh. Nggak ada wawasan tinggal di sana kan. Jadi gue harus tinggal di sana untuk waktu sebulan dan sambil kerja segala macam. Jadi no idea gitu. Walaupun gue tahu Papua udah sangat maju ya sekarang. Apalagi gue di Betul, Jayapura gitu kan. betul. Maksudnya ada banyak hal yang orang pikir, oh ternyata Papua udah ada ini gitu. Nah gue sih nggak berpikir di sana jelek. Tapi gue ya ragu aja, gimana sih lu datang ke tempat yang lu nggak pernah. Terus lu langsung tinggal sebulan ya? 1 bulan full. Iya. Nggak bolak-balik Jakarta? Enggak. Selama 1 bulan nggak balik? Enggak, mungkin ya nggak full sebulan, 27 hari lah, 26, 27 hari gitu untuk PON kan. Ya udah ternyata setelah gue kesana ya itu gimana ya, animonya keren banget men. Maksud gue kayak ini Indonesia Timur yang sangat mengapresiasi ketika ada presiden datang misalnya, ketika event dibikin di tempat mereka. Jadi kayak Antusias. iya beda banget, binar matanya beda banget. Kayak misalnya gue Abang None kan, Abang Betul. None Jakarta Kepulauan Seribu. Nah menurut gue ketika gue setiap kali gue datang ke Kepulauan Seribu, itu mereka tuh kayak, aduh makasih ya Non jadi ada acara di sini. Oh, Dibanding misalnya gue Jakarta Selatan, Jakarta Timur Timur pusat. gitu, ya mereka udah banyak acara kan. Tapi di Kepulauan Seribu tuh mereka tuh merasa kita membuat ada keseruan di daerah mereka. Itu yang gue rasakan juga di Papua dengan apa ya, skala yang berbeda ya. Kalau mereka tuh bener-bener sampai apresiatif banget, welcome banget, dan kayak ada hal-hal yang akhirnya ya tentang Papua gitu ya, akhirnya gue denger gitu, yang selama ini cuma tahu dari berita, ya gue bisa ngobrol sama orang langsung apa sih yang sebenarnya terjadi di sini segala. Gue jadi kayak oh gitu. Begitu toh gitu. Ada banyak momen-momen yang kayak oh pantas begini, pantas begitu gitu. Nah itu yang pengalaman paling berkesan selama lo jadi Iya, sportcaster. dan juga para games pastinya, karena para games kan itu kan difabel ya. Ya. Jadi ketika gue bisa ketemu sama atletnya, gue bisa ngobrol sama atletnya juga, mereka tuh kayak gila, kita dipandang setara, kita mendapat kesempatan gitu-gitu. Itu priceless sih men. Buat gue kayak mereka kayak thank you banget ya mas, lo udah bawain ini, thank you banget ya lo udah misalnya nge-post tentang ini, thank you banget lo udah interview gue. Benar. Itu tuh kayak gila men. Apalagi pas para games kemarin kan ASEAN nih, kayak bukan cuma Indonesia. Jadi atlet difabel lain dari negara lain juga gila. Gue dipinjemin medali emas Vietnam coy. Jadi gue pakai Vietnam gitu medali buat foto kan. Oh gitu. Tapi karena mereka seneng banget, gue bilang mau difotoin nggak gitu, pakai bahasa Inggris gitu ya. Mau difotoin nggak? Abis itu gue arahin gayanya terus di sini di Manahan tuh waktu itu. Kayak mereka seneng banget gitu. Dan kitanya Makanya- juga jadi ya apa ya, ada perasaan yang mungkin susah digambarin tapi Iya. ya puas banget pasti kan. Betul. Makanya maksud gue itulah ketika fungsi sebagai seorang manusia ya. Bukan cuma sebagai sportcaster yang lo menemani pemirsa nonton, memandu pertandingan, membuat seru pertandingan, tapi juga bisa membuat orang merasakan sesuatu gitu. Membuat orang merasa dihargai, membuat orang merasa gila, kita jadi bagian dari sebuah event yang besar gitu. Dan itu gue lihat langsung, itu gila men menurut gue. Nah itu tadi kan tujuan awal lo menjadi seorang public speaker atau mungkin jadi orang yang hobinya ngomong lah, Iya. supaya bisa menginfluence orang lain juga kan, Iya. bisa berdampak buat orang lain mungkin gitu kan. Betul, Dan menginspirasi orang sih. menginspirasi. Gue selalu merasa kayak itu gitu. dia, kata Karena kuncinya menginspirasi. gue minimal
orang bisa terinspirasi untuk percaya sama mimpinya. Oh. Karena ada oke. banyak, ada ya kan kita di sosmed suka bilang privilege segala macam gitu. Ada orang nggak punya pilihan kan, emang harus langsung bekerja yang dia nggak suka misalnya. Iya. Tapi sekalinya ada kesempatan itu sangat berharga dan itu yang pengen gue coba lakukan juga. Dengan gue udah masuk duluan ke industri ini, ketika gue punya informasi, ketika gue punya kesempatan, gue pengen orang-orang itu juga merasakan. Jadi orang-orang yang pengen banget bisa percaya sama mimpinya untuk bisa jadi sportcaster mungkin kayak gue atau apapun itu gitu. Buat gue lo sukses Jer. Jadi maksud gue Thank you. gue punya prinsip lu bisa sukses bisa menang. Kalau lo menang lu berhasil sendirian. Iya. Orang-orang yang lain gak lo ajak berhasil gitu. Lu menang ya lu kan gak ada pemenang kan sendirian kan. Gitu. Kalau lu berhasil sendiri lu menang cukup gitu. Tapi ketika lo sukses lo bisa ngajak orang lain buat sebar hasil kita gitu. Gue berhasil nih, yuk ikut berhasil yuk. Iya. Berhasil itu berhasil. Nah menurut gue itu definisi sukses. Jadi kalau lo bisa ngajak orang buat seberhasil lo, ya lo termasuk orang yang sukses menurut gue. Gitu. Gue masih jauh dari berhasil sih. Cuma gue pernah nonton film judulnya Pay It Forward. Oke. Gitu. Jadi kayak itu pokoknya meneruskan kebaikan gitu. orang lain. Makanya betul. Jadi kalau misalnya ada orang yang pernah beberapa kan gue juga inilah ibaratnya merekomendasikan mereka untuk masuk jadi sportcaster juga. Tapi karena mereka juga mampu ya, bukan cuma gue masukin orang dalam enggak, karena mereka udah mampu. Cuma tinggal butuh kesempatannya. Betul. Mereka udah punya portofolio, mereka udah punya kemampuannya, tinggal butuh kesempatan. Kebetulan gue ada infonya, gue sebar infonya dan mereka dapat. Berarti karena usaha mereka juga, bukan gue cuma buka pintu doang gitu. Nah, kan maksudnya pasti mereka makasih gitu kan ya. Iya. Gue cuma bilang kayak jangan lupa ntar lo yang ada di posisi kayak gue. Bikin orang bisa dapat kesempatan kayak lu sekarang gitu. Gue cuma minta itu doang. Jadi ada the next gitu. Jadi kebaikannya itu diteruskan gitu. Gak usah lu balikin ke gue, ke orang lain aja. Karena ada banyak orang punya kesempatan. Gue dari dulu bilang, kita nih pecinta olahraga cuma butuh kesempatan men. Kita nih bisa analisis. Coba lu lihat di timeline. Ya kan, walaupun udah terlihat sotoy ya, tapi bagus loh analisisnya gitu. Maksudnya gue dari dulu bilang gak harus gue cuma pengen kesempatan itu ada aja. Nah ketika sekarang kesempatan semakin terbuka dengan banyaknya TV-TV yang misalnya benar-benar menjadikan olahraga ini sebagai tayangan ya, tayangan bagus yang juga terus banyak olahraga kan sekarang kan beragam banget tuh. Benar. Ya, bukan cuma kayak bola basket tapi bukan cuma bola basket, badminton, volley, tapi ada olahraga lain juga yang ditayangkan, bahkan futsal segala macam. Jadi kayak kesempatannya makin besar dong untuk orang jadi sportcaster, untuk orang juga bisa semakin tahu olahraganya, ya kan, PON ditayangin. Ya kan para games ditayangin, orang jadi tahu oh goalball tuh kayak gini ya, oh wheelchair tuh kayak gini, kayak gitu loh. Maksud gue itu membuka banyak kesempatan akan industri ini gitu. Jadi hidup industrinya men. Sebagai orang yang ya mencari nafkah di sini, ketika lo ngajak orang lain buat masuk ke arena yang sama, bukan bunyi kan? Apa lo nggak takut kesaingan gitu? Takutnya nanti orang yang gue ajak malah jadi lebih sukses dibanding gue kalah pamor sama dia, rezeki gue diambil sama dia. Nggak ada khawatiran itu sama sekali. That's a very good question. Gue pernah bikin Q&A juga waktu masih gue lagi off day gitu ya, lagi di rumah aja, terus mau nanya apa gitu. Ada yang nanya kayak gitu persis. Lo emang nggak takut kesaingi bang? Nah ini mungkin akan terdengar klise, tapi gue bisa pastikan ini yang gue rasakan sekarang. Gimana tuh? Jadi menurut gue, kalau ada orang masuk dan semakin banyak pemainnya, berarti industrinya hidup. Oke. Jadi dan juga maksudnya ini tuh juga bisa jadi pilihan karir orang, ya kan? Maksud gue gini, misalnya contoh e-sport, ya kan? Kan banyak bocah, banyak anak kecil suka main game, oke? Terus orang tua misalnya bilang, lo main game mulu, belajar dong, sekolah dong. Sekarang jadi profesi, men. Iya kan? Gue tuh baru tahu setelah gue setelah gue Piala Presiden catur tadi itu, gue ngobrol karena mau banyak orang e-sport. Itu di jenjang karirnya ada kayak jadi SN manager, jadi manager gitu kan. Kalau lu pernah tahu tuh ada klub-klub ya kan kayak EVOS, RRQ, ada Dewa gitu-gitu tuh banyak. Gue ngobrol sama mereka semua tuh. Kenapa sih lu masuk ini? Terus dia cerita ada gaming house-nya, ada scouting-nya, itu industrinya hidup banget men. Dan uang yang berputar di situ juga banyak banget. Dulu gak kepikiran. Peluang karir banyak, iya kan? Bener kan? Sekarang ada pilihan caster, ada pilihan player, ada pilihan analis, ada pilihan host. Banyak banget men. Itu baru e-sport loh. Maksud gue, apalagi olahraga yang emang olahraga yang main ya, yang keringetan gitu, yang industrinya udah berjalan terus gitu. Jadi semakin banyak main, industri makin hidup, peluang makin besar. Jadi karena marketnya ada, jadi orang menjadikan ini pilihan mereka. Broadcaster pengen nayangin, semakin populer gitu. Itu dari satu. Nah yang kedua, menurut gue masalah dari profesi apapun ya. Kalau lu kerja,
masalahnya itu kan zona nyaman salah satunya. Iya benar. Atau kayak stagnan. Nah buat gue kalau ada orang-orang ini, walaupun mungkin gue gak tahu ya, gue gak bisa bilang mungkin suatu hari bakal nyesel gue ngelakuin ini, atau ada banyak orang yang kenapa sih Jar lu masukin orang-orang makin banyak gitu misalnya. Walaupun sekali lagi bukan gue yang masukin, itu kemampuan mereka, gue cuma memberi informasi ya. Ketika ada orang-orang baru masuk ini dengan lebih fresh segala macam gitu, kan akan menuntut kami yang udah ada di sini untuk next level, untuk naik level lagi, untuk memberikan apa yang mereka nggak kasih misalnya. Ya tetap jadi kompetisinya tuh hidup gitu, persaingan sehat, levelnya juga makin naik, kualitas juga naik menurut gue. Jadi gue nggak terjebak di posisi aman, itu gue gitu. Jadi menurut gue itu penting banget sih. Jadi lu nyari sparring partner ya, lu masukin orang buat jadi sparring partner. Betul, Karena karena lu lebih lagi dari sebelumnya. betul, dan itu keresahan gue dari kecil. Gak ada kesempatan ya. Sekarang ada banyak, gue bisa at least ya salah satu mengantarkan ya paling tidak ya, bukan memasukkan ya. Benar. Mengantarkan orang untuk mencapai mimpinya. Itu rasanya enak banget men. Gitu. Maksudnya gue gak bikin talent management gitu ya. Saat ini, gue gak tahu nanti. Tapi maksudnya ya seneng aja gitu, karena gue mau bayangin ini pasti mereka dulu mungkin kecilnya kayak gue pengen, tapi nggak tahu gimana. Jadi ketika ada orang yang menginformasikan dan dapat kesempatan tersebut kemudian sukses, yang ada di pikiran lu bukannya iri tapi ikut bangga. Iya, pasti men. Menurut gue kayak itu tuh nggak bisa diceritain gitu loh. Maksudnya kayak ya terserah deh orang mau mikir klise atau apa, tapi ya itu yang gue rasakan paling. Ditambah kalau orang lain itu yang kita ngajak orang lain lagi. Yes. Pay it forward tadi ya. Pay it forward. Apalagi untuk kasus gue, men, ada banyak perubahan pikiran soal hidup. Kalau lu pernah mau mati, Oke. gue kan hampir mati. Nah ini jadi balik hidup lu juga kayak ini. Iya. Lu pernah cerita lu pernah mau mati. Pernah mau mati. Itu Sekarat. Gue koma 9 hari. Tahun berapa itu? 2019. Sebelum Covid berarti ya? Sebelum Covid. Berarti bukan karena Covid. Bukan karena Covid, tapi kalau itu terjadi 2020 pasti gue di Covid kan. Orang kan oke. ada ventilator ini apa, selang masuk ke tenggorokan gue, ini gue di bolong nih, cuci darah 80 jam. Cuci darah semua. Pokoknya parah deh. Kan Kenapa sih jantung, paru-paru, ginjal. Ya gitu Wah, gejala. semua organ penting itu udah. Makanya karena kurang istirahat. Itu udah Gua nggak terjun ngerokok. di dunia ini. Udah. Gue nggak ngerokok, gue minum ya, tapi nggak rutin gitu ya. Jadi bukan itu masalahnya gitu, karena orang ke situ gitu, atau ginjal gue kebanyakan minum teh Soda, gitu. Atau soda. Nggak, emang pure. Dokter bilang jadi jantung gue itu kan harusnya lu berfungsi gini kan, mompa betul. darah segala. Nah terus dia gini, nggak kuat mompanya. Berapa persen? Waktu itu tuh di bawah 20% ya. Wah, harusnya. gawat. Ya kan, lu tau kan Gawat, gawat. IR ya, ejection fraction itu di bawah 20% fungsinya, jadi harusnya secara medis sudah lewat. Ih, Karena 20%. mompanya. Ya kan? Jadi karena nggak bisa mompa darah, ini logiknya di badan gue ya. Si jantungnya ini lemah. Nah, kan lu kalau darah tuh kan dipompa gitu kan, mengalir ke seluruh tubuh lu. Nah, karena nggak sirkulasinya nggak benar, masuk ke paru-paru gue. Paru-paru gue isinya tuh 9 liter cairan. Jadi ada darah kotor, ada cairan-cairan, ya apalah di badan lu kan ada banyak kan, ada airnya juga, ada apa gitu. Karena mampet lah ibaratnya gitu. Jadi numpuk di sini. Jadi pneumonia ya namanya tuh, paru-paru basi gitu. Nah, jadi kayak tenggelam, jadi gue sesek. Itu Sesek tiba-tiba karena atau memang lu ngerasain itu akumulatif sih, akumulatif. Tapi mungkin itu udah dar tiba-tiba komplikasi kemana-mana. Tapi itu udah lama. Karena gue nggak tahu kalau lu ya. Tapi kadang tuh juga. nggak, maksudnya kalau orang-orang gitu ya. Oh, iya. Kalau gue ngerasa kalau sakit-sakit dikit, paling dirasain lah. paling iya kayak gitu persis. Misalnya aduh gak enak badan, tapi ya udah biarin. Paling masuk angin. Nah, mentok sesakit-sakitnya tipes. Gue mikir waktu itu. Jadi gue meriang ya udahlah. Tadi gue sembuh. Ataupun aduh gampang pusing. Tapi tanpa sadar sebenarnya itu ada sinyal-sinyal Kayak bahwa waktu ya. iya, maksudnya badan gue ini lemah. Kan kita kapan sih kita check up? Iya gak sih? Belum tentu setahun sekali juga. Iya, maksudnya jarang pasti kan, kayak Betul. Dan aduh jangan lemah lah, hustle mentality. Dulu kok punya hashtag sleep can wait, lu bayangin. Sleep can wait, tidur bisa nunggu. Buat gue itu simbol kerja keras. Wah, lu capai mimpi lu. Dulu kan gue pernah kerja di agensi juga. Oke. Jadi copywriter. Jadi gue agensi. Jam kerjanya nggak jelas. Iya bisa dibilang. tapi part time sih sebenarnya, nggak full ini. Tapi kan tetap aja kan, kalau lu nggak di kantor juga tetap aja ada kerjaan kan. Betul. Kalau revisi pasti paham banget anda ya. Agency, terus gue bola tuh Liga 1 ya kan? Iya. Terus gue radio juga. Oh masih siaran waktu itu? Masih siaran. Oke. Malamnya gue kuliah. Gue lanjut master gila. S2. Weekend gue MC. Jadi gue gak punya me time.
me time gue itu ketika gue melakukan pekerjaan, karena pekerjaannya gue suka. Wah, ngeri juga ya. Gitu. Nah itu akumulatif terus bertahun-tahun tanpa gue sadar. Nah exactly. Hati-hati bro. Gue bilang ke teman-teman, tidur hanya untuk kalian yang lemah. Gua Iya gitu. makanya dulu gue sleep can wait, tapi hampir gue sleep forever bro. Iya kan? Iya, 9 hari Lu gila. bayangin maksudnya orang-orang kan gue kan pengen maksudnya kalau bisa hidup ini kita berguna ya kan, hidup Betul. sebaik-baik hidup yang bermanfaat bagi Betul. orang. Ketika kita bisa menginspirasi dari simple hashtag aja sleep can wait. Misalnya nih, lu misalnya kayak follow-followan di IG, terus follower gue Ngeliat foto mereka kerja atau mereka kuliah atau mereka apapun itu kurang tidur gitu. Kalau kata @Jerry Arvino hashtag sleep can wait. Berarti kan wah, semangat kerja keras tapi Padahal dia menimbun penyakit sebenarnya. wah, gue harus tidur nih. Ya kan? Tapi kan kalau gue berdampak nih buat dunia. Ya kan? Untuk society. Awalnya. Awalnya gue ngerasa gitu dong. Senang dong pasti. Oh berarti campaign gue berhasil. Ya gak sih? Nah gitu. Tapi tanpa sadar kayak gitu. Misalnya gue udah harusnya tidur. Tapi untuk melek hajar minuman itulah. Yang kayak vitamin-vitamin gitu. Oke. Atau ya gitu-gitulah segala macam. Suplemen. Tapi udah jam tidur sebenarnya. Harusnya kan itu bener terjadinya. gua ini. Betul. Kan terjadinya harusnya siang. Karena kalau tidak, Oh, enggak siang. vitamin itu akan mengendap di ginjal lo Iya benar itu. Iya kan? Makanya nggak boleh minum vitamin itu malam-malam. nggak boleh. Betul. Karena kita nggak Istirahat. butuh Harusnya sebanyak rest. itu. Betul. Nah kayak gitu-gitulah. Nah itu udah banyak tuh pelanggaran-pelanggaran terjadi di hidup Nah, gue. momen dimana akhirnya lo ngejoprak atau mungkin Iya. tiba-tiba udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh kapan? Jadi gue panas tinggi 2 hari. Gue panas Sampai- tinggi 2 hari tapi sampai 41 ya. Wah gila. Parah cuy, parah. Tapi gue nggak, ya udah lah. Gue cuma absen siaran. Habis itu gue bahkan masih nonton. Gue inget film Parasite film Korea tuh. Itu film kan Korea agak lagi viral thriller tuh. gitu kan. Jadi kayak lagi kedinginan gue menggigil nonton itu di bioskop karena janji sama temen. Anjir. Tapi gue cuma geser. Gue bilang aduh gue gak kuat banget nih nonton jam 4, jam 6 ya. Gue mau tidur dulu. Tapi Gila lu. temen bro, gue sangat gimana ya kalau Udah janji lagi ya. iya nggak, maksud gue kalau buat temen ibaratnya misal lu putus nih, lu temen gue lu putus, kan harusnya lu nyamperin gue dong, kan lu mau curhat ke gue. Tapi kalau lu putus di otak gue adalah lu kritis, jadi gue yang nyamperin lu. Oh. Jadi gue tuh gitu ke semua orang tuh. Oh. Jadi gue nggak punya me time karena selain kerja, waktu gue tuh habis buat orang lain juga. Gila lu. Padahal setelah gue sakit gue belajar sebenarnya nggak semua orang butuh semua orang segitunya sama kita. Benar. Ternyata nggak semua orang datang. exactly. Ternyata nggak Gua semua ngerasain. orang segitunya sama kita dan nggak semua orang worth our energy. Yap. Ya kan? Karena gitu. Sekarang kita makin gede kita tahu. Oh ini cuma temen Temen nongkrong. Oh ini temen kita deep talk. Oh ini teman kita nakal. Oh ini teman kita curhat. Itu beda-beda cuy. Pas Ternyata. posisi di situ lo ngerasain gak? Anjir nih lo dulu gue bantuin, gue tolongin, gue lagi susah lo gak datang. Ada perasaan kayak gitu gak? Nggak sempet ya karena kritis. Oh iya bener. Tapi setelah bangun gue baru sadar. Oh ternyata kalau orang selama ini bilang yang penting itu time management, menurut gue kurang. Ada satu lagi yang penting. Apa tuh? Energy management. Kadang dalam diri lu se-extrovertnya lu, gue extrovert kan. Gue Jelas. dapet energi dari orang. Gue ngobrol sama ini gue semangat nih. Bener. Misalnya gue ngantuk, terus gue ngobrol sama lu, gue kan semangat. Tapi itu cuma semu doang kan. Pas lu di rumah draining bro. Oh gitu. Apalagi kerjaan gue kan juga maksudnya Ketemu ya entertainment orang. atau Bener-bener. on screen. Kayak orang gak mau tahu pas gue lagi gak mau bergaul kan. Iya orang ekstrovert Orang- kayak gue kayak gini hiburannya ketemu orang. Iya makanya. Nongkrong, ngobrol, Tapi balik kita lagi. pernah capek. Oh iya benar. Atau kita gak pernah ngerasain aja. Makanya mentalnya bertumpuk. Oh Gue akhir tahun kemarin mental breakdown bro. akhir tahun kemarin. Iya maksudnya kayak Oh di luar too momen much aja, too much ya. di luar momen 9 hari koma itu. Iya ya, itu kan 2019. Maksudnya akhir tahun kemarin. Maksud gue kayak gue senang dengan banyak kesempatan datang ke gue. Gue bersyukur banget. Iya. Tapi tanpa sadar gue nggak mikirin diri gue gitu. Gue capek banget mentally gitu. Akhirnya Terus lu teman-teman gue udah mulai ngerasa gue sibuk. Terus dia udah nggak mulai curhat ke gue, udah nggak mulai cerita. Gue udah mulai ketinggalan mereka. Gue berasa sendirian kan. Oke. Gue bilang kita udah sejauh ini ya, bro. Terus dia kayak bilang soalnya lu lagi lari banget Jer. Gue lagi mau santai aja nih. Terus gue kayak apa lari itu salah gue? Kan gue emang mau Ngejar maksudnya sesuatu. ngejar karir atau ya lagi enak kerjaannya segala macem. Jadi lagi punya banyak hal untuk dikejar gitu. Tapi ya gue diem, gue mikir ya itu kan suka ada kan quotes-quotes gitu di sosmed. Emang apa sih yang dikejar? Hai. Men. Benar. Gitu. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya gue yakin ya semua, gue nggak bilang gue public figure, orang lain lah yang banyak dapat sorotan popularitas, mereka juga sometimes ada capeknya men.
Kan kalau lu ketemu orang dia lagi nggak ramah atau diajak ngomong nggak bisa, diajak foto susah gitu. Mungkin dia lagi capek aja, bukan sombong. Benar-benar. Jadi kayak wah gila. Ya gue yang bukan public figure juga suka ngerasain gitu sih. Exactly. Makanya sebenarnya we are all human. Bener. Ya kan? Ujungnya kita manusia lagi kan. Aduh sorry jadi kesini nih arahnya. Jadi sedih nih. Menarik di 9 hari tadi. Ketika lo koma 9 hari tadi. Apa ya, pengalaman hidup apa yang lo dapatkan sehingga mungkin membuat lo jadi seorang Jerry yang lebih baik gitu? Iya. Gue kan itu ya, mungkin bisa lihat di channel YouTube gue. Jadi gue ada pengalaman di sini nih channel YouTube. Iya, nanti ya di sini ya. Jadi ada jalan-jalan gitu gue. Tapi detailnya nanti aja karena lumayan panjang. Oke. Jadi kayak gue ada pengalaman spiritual lah. Gue jalan-jalan traveling kemana-mana gitu. Oh selama 9 hari itu? Selama 9 hari. Jadi gue ke Jerman, ke Surabaya, terus gue ngelakuin kayak Ninja Warrior. Di mimpi lo itu? Iya, gue kasih tau sedikit aja kayak. Misalnya bokap gue nepok ini gue. Real? Nepok iya real. Kayak Jer jadi pasti bisa. Kan gue tuh sebenarnya bukan koma sih, kayak mungkin hilang kesadaran tapi kan ada bangunnya kayak gitu loh, nggak pure hilang mati suri, nggak sih, bukan mati suri, kayak pengaruh obat bius kali ya. Iya mungkin itu awalnya tapi jadi panjang kan, nepok gitu, jadi gue sadar tapi mungkin nggak bisa ngerespon, kritis aja gimana sih, tapi sadar gitu. Iya tapi itu bokap kayak Jer jadi pasti bisa ya, itu kan bisa sembuh. Tapi yang terjadi gue lagi main Ninja Warrior men. Gue lagi manjat-manjat, ketawa lagi. Nggak apa-apa. Tapi itu aneh. Tapi itu yang gue rasakan. Kan itu kan sakit lu, maksudnya gue ketawa. Iya nggak apa-apa. Tapi maksudnya bisa. Yuk, gue pikir disemangatin lomba. Orang ada Megatron gede, ada bendera Indonesia, Jerry Arvino, bendera Jerman, bendera Kamerun gitu. Kayak lomba, tau kan lo? Oke. Kayak jadi lu Ninja Warrior lah. Lu lagi Ninja Warrior, terus bokap lu lagi mangatin lu. Iya. Gitu. Terus ada juga momen kayak gue lagi ini gue taunya jadi gue semua gue kumpulin ketika gue udah sadar ya. Jadi orang yang datang gue tanya, lu kemarin lihat apa, gue kumpulin. Gue pernah, ini gue tidur kan, kaki gue naik gini. Dua-duanya? Iya. Wow. Kan si siapa orang tua gitu, wah ini kerasukan nih atau ICU bro, ngeri kan? Iya. Gitu. Tapi ternyata pas gue runutin kapannya, itu ternyata pas gue abis lomba itu. Jadi abis lomba itu gue ada adegan, gue inget banget sampai sekarang jelas banget di otak gue. Lu tau gak sih orang capek, terus kaki lu naikin ke tembok karena lu pegel. Oh, kayak lagi rest kayak, gitu. Iya, kayak peregangan gitu aja gitu. Itu yang terjadi bro, waktu itu. Terus gue udah gini nih, gitu. Terus wah lagi nge-MC nih. Lu tau gak, yang terjadi, gue lagi ada di sebuah stadion. Itu mendamaikan supporter berantem. Gue dikasih mic sama panitia, saudara-saudari, kita semua bersaudara. Ya ngapain gue nge-MC nepok-nepok gini-gini ngapain? Kan lebih logis penjelasan gue yang gue inget dong. Betul. Bahwa gue mendamaikan supporter gitu. Itu terjadi men. Makanya gue bisa bilang kalau lu punya saudara kritis, ICU segala macam, kadang tuh mereka ada ngasih sinyal-sinyal pesan. Lu pikir mereka gak sadar, mereka denger lu men. Denger. Lu bacain doa suka dibisikin, itu mereka denger. Lu kalau perhatiin misalnya megang tangan ada gerakan respon, itu mereka berusaha untuk berkomunikasi sama lu. Ada kan yang misalnya di ICU juga nangis aja. Ya kan? Itu cara berkomunikasi. Makanya apa yang dilihat tuh beneran ada, tapi ketranslate-nya beda gitu lah. Yang dialami pas lagi gak sadar itu beda. Tapi semua gesture dan sentuhan lu tuh kerasa banget, suara segala tahu semua. Gitu. Jadi gue bisa bilang kalau ada saudara kita ICU sekarang tuh, ya udah kalau mau bacain doa, kalau mau berkomunikasi, mereka dengar kok. Gitu. Mereka dengar. Karena mungkin kebetulan kalau ICU lewat gitu ya, nggak bisa cerita. Kalau gue kan selamat nih, gue bisa cerita. Ketawa lagi gue. Nggak apa-apa. Nah, habis 9 hari itu berarti lo jadi ngerasa Jerry yang baru atau? Iya, jadi gue ya itu seleksi pertemanan juga waktu itu ya. Jadi ini bukan soal lu datang nggak datang, tapi beda lah, kerasa care-nya tuh beda tuh. Bukan urusan datang kan, mungkin susah gitu. Gue tahu rasanya lah. Iya kan, tahu kan lo. Kayak gitu. Jadi kita si ini. Jadi gitu. Jadi kalau ini sobi gue banget nih, gue harus nyempetin ini enggak gitu segala macam. Sama ya ada banyak hal yang gue pelajari lah. Termasuk soal lebih mengenal badan gue. Kan kalau bahasanya anak sekarang tuh mindful. Ya kan, lu bener-bener bisa kenali. Iya. Oke, tadi lo sempat cerita di mimpi kali ya, gue bilang mimpi lo waktu lagi 9 hari koma itu mendamaikan 2 supporter. Kebayang gak tuh supporternya apa? Ada gak masih? Enggak lagi, blur. Maksudnya ya gue lupa juga sih ya yang mana. Jadi tapi gue cuma inget gue di bawah. Jadi bukan di tribun, jadi gue turun. Terus ya gue ngomong ke arah tribun gitu di tengah. Tapi nggak tahu karena blur, karena aneh banget mimpinya tuh loncat-loncat. Iya, pindah-pindah. Kayak gue masuk ruangan. Jadi kayak gue buka pintu beda lagi.
Iya, itu Buka pintu, kayak balik mimpi. Kalau lu tidur pagi-pagi gak sih? Iya, gitu ya. gua suka Lanjutin kayak itu ya. Random kayak ya kita kan ini take podcast habis kemarin kita tragedi Kanjuruhan kan ya. Iya. Sebagai pecinta sepak bola kita pasti berduka lah. Di hari paginya kan gue biasa habis subuh tidur lagi lah gitu. Pagi gue mimpi ketemu Pak Iwan Bule. Wow, Gue peluk dia, bilang Pak ini gimana? Dan gue sambil nangis. gila. Dan pas gue bangun mata gue benar-benar berair kan. Gue bilang ya respon beliau ya gue gak usah ceritain respon beliau lah. Iya. Ntar jadi gue diserang. Tapi gitu. kan cuma mimpi. Iya. Akhirnya gue sebagai seorang pencinta bola pas tahu banyak yang meninggal gitu, ke bawah sampai mimpi, gue ketemu beliau di mimpi, gue peluk beliau, bilang Pak ini gimana? Pertanyaan gue cuma gitu, Pak ini gimana? Gitu sampai gue nangis. Tapi respon beliau nggak seperti yang gue harapin waktu itu gitu. Nah ya itu mimpi, sebatas mimpi sih gitu aja. Tapi ya jadi pesan buat gue. Nah ngomongin soal tragedi Kanjuruhan mungkin Jer ya, yang belum lama kita kemarin lihat kan ya, kita pasti kan terpukul banget ya. Olahraga yang sama-sama kita suka, kita senang gitu, harus mengantarkan nyawa segitu banyaknya orang gitu. Yang tanggapan lu gimana Jer? Gila, gue masih merinding sampai sekarang. Gue langsung merinding lagi kayak ternyata ini sangat triggering juga buat gue gitu. Gue ada podcast dan ada 2 ya di platform berbeda gitu. Satu yang sama Afif Safi yang bercanda-bercanda biasa, Nice. tapi kita bikin kemarin kita ngobrol sama jurnalis senior di basis di Malang. Terus ada kontributor yang ada di Kanjuruhan sama Aremania gitu, yang ada di situ. Terus abis itu gue juga di podcast satu lagi. Ya udah gue sebutin satu boba satu box to box kan. Sama Dex, sama Aun, sama Rossi juga ngomongin soal ini. Dan maksudnya gimana ya, buat gue ini, gue yakin orang juga ngalamin banyak. Ini tuh draining banget gitu. Ini melelahkan banget, ini melemahkan banget buat kita ngelihat ada tragedi kemanusiaan kayak gini. Dan kita gimana ya, kita nggak ada hubungan saudara sama mereka, nggak ada. Cuma kayak sebagai orang, ini kalau gue pribadi ya, sebagai orang yang sering ke stadion dan beda-beda gitu ya. Maksudnya kita nggak ngomongin GBK, ini stadion-stadion luar lah gitu. Maksudnya di daerah atau di mana gitu. Maksudnya kayak it could be us. Ini bisa kita yang ada di situ. Betul. Gitu loh maksud gue. Dan gimana ya, maksud gue, ya gue nggak mau, gue berusaha nggak put the blame on someone ataupun instansi apapun gitu. Cuma gue kemarin nge-tweet ya, kayak the more you know, the more you worry. Kalau kenyataannya setelah makin misalnya kita bahas, makin kita tahu, semakin kita sakit men. Maksud gue kayak, dan kondisinya ya makanya kesannya kita nggak bisa apa-apa kan. Dengan ya masing-masing misalnya mungkin punya pembelaan nih gitu. Dari 4 kan ada operator, ada panpel, ada supporter, ada apa satu lagi, polisi gitu ya. Ya, aparat ya, pengamanan. Jadi nggak gila, anjir gue masih emosional banget men. Tapi ya makanya gue bilang kemarin ini melelahkan, yang melemahkan, tapi jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita lupa. Oke. Jangan sampai kita berhenti memperjuangkan ini, karena maksud gue ini harus terus diusut tuntas sesuai dengan hashtagnya, dan kita bisa nafas sebentar tapi habis itu kita lanjutin perjuangan sesuai peran. Jadi ya kita nggak perlu cerita kronologi di sini karena gue yakin semua orang udah tahu. Tapi gila men, gue gila. Sorry. Ini emosional banget sih. Gue waktu malam itu pun gue hampir gak bisa tidur sampai jam 2 atau jam 3 gitu. Gue ngupdate jumlah. Wah nambah lagi anjir. Dari 2, 15, 40. Bangun tidur yang pertama gue liat jumlah update. Wah nambah lagi. Sekarang ini sesimpel, emang seberapa terbuka sama jumlah korban sebenarnya? Bagi mereka mungkin jumlah cuma angka kali ya. Maksud gue, cuma angka. Karena mereka gak punya KTP, karena mereka bisa namain Mr. X, emangnya mereka gak bisa dihitung jadi itu nyawa yang hilang. Iya pasti ada pertimbangan gitu ya. Maksud gue mungkin juga ada hal yang gue ngerti. Mungkin gue nggak terlalu apa ya, sepinter itulah untuk tahu semua alasan di belakangnya gitu. Jadi terkesannya ya gue jadi apa ya, kan kalau kita mau melihat sesuatu kita masuknya ke siapa gitu, maksudnya masuk ke sepatunya siapa gitu, feel siapa. Ya gue dalam hal ini gue supporter bola men. Iya. Gue
Gue bersama korban men. Korban ini supporter, dan yang meninggal emangnya yang turun ke lapangan? Bukan. Emangnya yang meninggal itu yang melakukan rusuh? Bukan. Emang yang meninggal yang selama ini bentrok kalau ketemu sama supporter lawan? Mereka bahkan yang berharap datang ke stadion dapat kebahagiaan. Yang bikin miris mereka ngajak anaknya. Sekarang orang bilang kenapa lu ajak anak lu main sepak bola? Iya. Itu hiburan, rekreasi keluarga. Ada yang bilang tiket naikin, lu gila. Maksud gue kayak ini justru momen dimana lu bisa, lu bayangin ya, ada berapa banyak anak yang sekarang udah besar, teman-teman gue gitu ya, gue kebetulan enggak ya, teman-teman gue yang punya memori sama bokapnya diajak nonton bola dan sampai tua itu berkesan. Itu kan yang pengen dilakukan sama kita pas udah jadi orang tua ke anak kita gitu. Terus sekarang gimana? Gak bisa. Terus sekarang kita bilang kenapa lo bawa anak lo ke stadion? Kita cuma pengen anak kita merasakan, gue belum punya anak ya, gue belum nikah, gue belum punya anak, tapi kayak kita cuma pengen kita punya quality time sama keluarga kita, menyaksikan apa yang kita suka, dan apalagi nih membawa ke daerahan. I mean, misalnya dalam hal ini Arema ini kita warga Malang, terus ya kita mau mensupport Arema Malang gitu, Arema gitu, maksud gue kayak lumrah banget. Iya maksudnya gimana men, gue bingung gitu maksudnya. Ini kayak jangan apa ya, kalau sekarang udah main salah-salahan nggak bisa segala macam, ya gimana kenyataannya kita semua tahu kok gitu. Sebenarnya mungkin sedenial-denialnya gitu, semua stakeholder yang ada juga tahu apa yang terjadi sebenarnya. Betul. Kan gitu. Cuma yang lagi-lagi yang perlu kita pertanyakan, emang sampai sejauh mana ini akan diusut nanti, sampai seberapa lama? Gak ikhlas sih gue kalau misalnya si orang-orang yang bersalah ini gak dapat hukuman, bukannya setimpal ya, hukuman yang adil lah, minimal lah mereka lah. Tetap harus dihukum sih. Betul, maksud gue tahu ini tuh butuh waktu panjang. Kita tuh harus benerinnya banyak hal. Dari sini kita tahu bahwa PR kita tuh banyak banget. 2 minggu cukup menurut lo? Kan Liga dipending 2 minggu nih sekarang. Gue gak bisa berkomentar kalau soal Liga. Maksud gue ya itu ntar deh, urusan ntar. Maksud gue ya gue juga host ya. Maksud gue akan terdampak sama absennya Liga. Betul. Cuma ini bukan saatnya kita ngomongin Liga kapan mulai, Indonesia tuan rumah atau enggak. Iya. Ini korban gimana weh? Ini keluarga korban gimana gitu. Maksud gue itu dulu aja. Emang udah mereka ke recover semua udah? Belum kan? Masih ada yang luka-luka, masih ada yang ditangani, masih ada yang sekarat, masih ada yang udah itu dulu aja gitu. Maksud gue udah lu kalau lu udah menghasilkan korban ya udah nggak bisa diulang. Ya udah, terus follow up-nya apa? Ya walaupun sambil ya, walaupun ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab gitu kan. Makanya gue bilang teruskan perjuangan sesuai peran. Ya peran kita apa? Peran kita sebagai, misalnya kan beda-beda lagi-lagi. Gue misalnya gue punya podcast, gue host podcast yang bisa membahas ini, yang bisa memberikan mungkin sudut pandang dari orang-orang yang udah kami kurasi dan kami rasa valid untuk menyampaikan informasi apa yang terjadi di lapangan, apa yang sebenarnya dilihat sama mereka, pandangan mereka seperti apa. Karena kalau udah masuk ranah sosial media, ada banyak hoax, ada banyak gorengan narasi sesuai kepentingan. Iya kan? Maksud gue, sekarang siapa yang ngomong kita bakal dihukum FIFA 8 tahun sih? Terus orang panik ngapain? Emang siapa? Sumbernya siapa? Kenapa itu beredarnya kayak gitu sih? Bener kan? Pernah gak nge-track siapa yang Afsal pernah kayak gitu? Kalau misal lo mau Liga Afsal, tapi mereka Piala Dunia jadinya, 2010 gitu. 2010 itu tuan rumah Piala Dunia. Exactly. Kalau lo mau mikirin soal itu, tapi kan bukan itu yang harus kita pikirkan sekarang. Gitu loh. Dan itu maksud gue kayak ya terserah lah. Maksud gue nggak mau urus orang lain, misalnya mau merasa gimana ya terserah, itu hak mereka. Nggak ada kan yang namanya seharusnya itu nggak ada. Ya udah, kalau mau kayak gitu ya udah terserah gitu. Cuma kalau peran gue dan mungkin teman-teman yang kita suka bola, ya peran kita apa? Peran kita apa yang kita bisa lakukan nih buat para korban? Dan follow up-nya seperti apa gitu. Ya kita bantu kawal prosesnya, pasti udah ada ini investigasi, karena sekarang kita capek ngebahas ini ya. Tiap hari gue ngomong, misalnya gue kayak gini nih, kita bahas Kanjuruhan. Gue udah 3 hari pasti. Dan konten kan, maksudnya konten bahas ini juga. Itu melelahkan banget buat gue. Tapi kalau itu ternyata emang peran gue untuk bisa menyampaikan pandangan gue, mungkin bisa mewakili orang-orang, mungkin bisa memberikan insight ya dari konten gue gitu ya, dari platform yang gue ada, itu akan gue lakukan, men. Kayak ini gila banget, men. Mas gue kayak gak kebayang sih gue. Gue bolak-balik ke stadion kayak, nonton bola dan gak pernah ada kebayang. Mas gue kayak kadang-kadang ya itu ya, as an entertainer kita udah terbiasa terlatih buat
ya udah show must go on. Oke. Gue ngonten ya udah gue bikin, gue ngomong kayak gini berapa hari terus gitu, gue nge-tweet juga, gue bikin apa segala macem. Kan yang kita menjadi diri kita sendiri ketika kita sebelum tidur di malam hari, ketika kita udah taruh HP, ketika kita udah mindful banget, ketika kita cuma mikirin apa ya diri kita gimana sih, ngerasanya gimana, kita mulai rasain perasaan kita. Gue nangis terus men. Kayak sorry. Ya gitulah. Jadi kayak gila banget ini. Ya mereka nggak bersalah masalahnya. Itu dia yang kadang-kadang mikir kok harus ada orang yang dapat kedukaan karena kesalahan kecerobohan orang lain gitu kan. Dan maksud gue lu gak bisa. Oke, supporter kita selama ini rusuh. Emangnya kemarin itu supporter yang turun ngapain sih? Coba ya. Lu investigasi deh tuh supporter ngapain. Setahu gue malah tuh supporter protes ke pemain. Habis itu ngobrol sama beberapa pemain Arema gitu. Ngasih support. Ya protes awalnya. Ngasih protes. Emang dia mukul polisi misalnya. Emang dia mencelakakan pemain. Kan enggak kan? Terus eskalasinya di mana gitu? Eskalasi sampai ada misalnya gas air mata. Alasannya apa? Kita publik cuma butuh tahu itu kan? Kenapa? Ya ada gas air mata dalam stadion juga udah salah sih menurut gua. Iya, tapi mungkin itu kan misalnya langkah karena mungkin untuk penanganan massa nggak kepikiran bahwa ntar pintu ditutup segala macam. Mungkin kalau mau coba pikir belum masuk otak gua, belum masuk akal gua gitu ya. Tapi mungkin gua terlalu bodoh untuk itu. Mungkin masih bapak-bapak yang bertugas punya, atau mungkin yang punya punya tanggung jawab soal ini mungkin punya pertimbangan lain gitu ya, karena katanya sesuai prosedur. Itu mungkin gue mungkin terlalu bodoh untuk nggak tahu prosedurnya seperti apa. Cuma yang pertanyaan gue itu aja, kayaknya hutang penjelasannya adalah momen eskalasinya gitu. Emangnya mereka ngapain sampai itu keluar? Sampai harus keluar. Oke, pemain turun. Sidoarjo juga pemain turun. Iya. Saat bonek waktu itu turun ke bawah ya. Kok beda hasilnya? Gak usah kita ngomong Inggris ya. Kalau misalnya kan suka lu tau gak sih tim yang ada pitch invader dalam pitch invader, yang banyak ya, kayak tim yang gak jadi degradasi, tim yang baru promosi, lu lihat sendiri di mana-mana. Forest kemarin. Ya misalnya apapun lah, ya kan selalu gitu kan, mau Burnley kayak mau apa kayak Aston Villa kayak siapa gitu. Tapi ya udah nggak usah Inggris deh. Ini aja kemarin ada kok di Sidoarjo Persebaya Rans. Turun nggak penonton? Emang satu yang turun gitu, iya kan? Hasilnya yang beda. Gitu, jadi gue bingung gitu, karena ya ini kalau mungkin selanjutnya juga cenderung leading ya, gue takutnya misalnya menggiring opini apa, gue nggak mau juga melakukan itu. Tapi coba kita runutin aja gitu kronologinya, kita coba ngobrol, kita coba mungkin mediasi, ngumpulin sama orang yang di situ dari berbagai pihak aja gitu. Misalnya ya udah jangan cuma supporter doang, terus ya aparatnya juga, ya udah ngobrol aja coba. Kenapa eskalasinya apa sampai terjadi keputusan melepas itu? Itu yang belum terjawab kan sekarang. Betul. Paling nggak sampai podcast ini di take gitu. Ya. Tapi kan sekarang pemerintah sudah ambil peran dengan membentuk tim pencari fakta yang dipimpin sama Pak Mahfud ya. Dan semoga ya harapan kita besar lah sama beliau-beliau. Pasti. Semoga ya kasus ini bisa dibuka selebar-lebarnya. Kita sebagai pecinta sepak bola tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kita nggak menuntut siapa yang salah dan harus bertanggung jawab. Ya biar nanti fakta yang berbicara lah. Iya, kita cuma pengen nonton bola. Betul, maksud gue mereka cuma pengen menikmati sepak bola aja gitu. Maksud gue kasus di olahraga kita misalnya ya, atau di Indonesia inilah kan ada banyak kan, ya kan. Tapi ya makanya tadi gue bilang seberapa lama ini diurus, seberapa jauh ini bisa diusut gitu. Game of bola ya udah nggak banyak orang relate. Betul. Tapi kalau nyawa, oh iya, ya kan. Maksudnya ya mafia bola sempat ramai di kita gitu. Betul. Tapi ya udah nggak semua orang terdampak. Gue juga nggak ngerasain dampak apa gitu, ya udah aja. Kalaupun mereka mau punya asumsi pengaturan apa, ya udah gitu loh. Maksudnya nggak mendampak secara pribadi. Ini nyawa, men. Ini udah beda urusan. Ini kayak we're not talking about Liga 1, we're not talking about football, we're talking about humanity. Ini tragedi kemanusiaan bro. Seluruh dunia udah tahu. Lu bayangin, men, lu pernah ke Malang nggak? Pernah. Gue pernah ke Kanjuruhan. Malang itu kota yang bagus kan. Makanannya enak, udaranya sejuk, nyaman, banyak di sana ya, punya culture sepak bola luar biasa. Gue Kampung Biru gue turun bro, gue ngobrol sama rakyat. Itu gue cuma pengen aja, jadi gue liburan keluarga.
terus misah, terus gue pengen deh kampung biru. Ternyata kan kasarnya gitu doang buat foto kan. Iya. Tapi gue penasaran kayak ini kan warna-warni, yang ini Hijau dipan seberangnya. iya, yang ini kan Arema. iya, yang Arema gitu biru. Ya gue turun, gue ngobrol sama warga. Ya pengen tahu aja gitu kan. Ya, itu rumahnya dicat, tapi kan pasti mereka Punya tahu hal ya, mungkin mereka Aremania segala macam. Terus gue kalau ke store juga gue ngobrol juga, dan kan beberapa komunitas supporter tuh punya toko-toko gitu kan, store. Iya, Nah gue gitulah, gue pengen tahu aja kalau gue bertandang di kota mana tuh, gue selalu melakukan itu gitu. Makanya kalau gue ngajar, misalnya gue ngajar public speaking atau MC atau apa di kota-kota tuh, rider gue tuh cuma 2, temenin gue kuliner, tapi gak usah bayarin ya, temenin kuliner aja biar gue tau kuliner lu gimana. Yang kedua, gue mau beli merchandise ya, karena menurut gue ini contoh mendukung UMKM juga, maksudnya klub lokal juga. Ya lu bisa beli jersey Arsenal, gue suka, atau MU atau Barcelona gitu, tapi kan ya gak seberapa ngaruh juga gitu. Tapi buat klub kita ngaruh banget gitu. Gak harus jersey, kalau emang lu merasa mahal, ada banyak hal yang mereka jual kan yang lain gitu. Dan supporter tuh bahkan ada ya, seperti lu tahu kan di Sleman tuh membiayai klubnya gitu-gitu kan. Itu hidup banget nih industrinya. Lu bayangin nih supporter yang segininya men. Malang punya banyak hal untuk ditawarkan, tapi yang dunia tahu adalah tragedi ini. Wartawan, jurnalis, presenter di dunia nyebut kata Malang itu di disaster. Di satu kalimat yang sama dengan duka gitu. Itu sih gue, susah banget. Ya sebagai pecinta bola kita berharap ya ini nggak terulang lagi. Dan ini harus jadi yang terakhir. Benar. Ini harus jadi yang terakhir. Nggak ada kita bilang kayak semoga ini jadi pelajaran. Pelajaran apa? Orang ini bukan sekali kok. Iya kan? Benar. Dengan jumlah yang lebih sedikit ya. Iya kan? Itu belajar. Terus sekarang kalau kita menjaga supaya nggak ada bentrok supporter, terus yang sekarang terjadi kayak gini, nggak ada bentrok kan? Betul. Apakah pembelajaran kita itu berarti supaya bentrok supporternya nggak usah ada, tapi orang bisa tetap meninggal? Kan enggak. Nyawa harus dijaga men. Nyawa harus dijaga apapun itu. Mau bentrok kek, mau gas air mata kek, mau apa gitu. Ini harusnya jadi yang terakhir. Kita harus sama-sama jaga dan kawal ini. Semoga jadi momen perbaikan sepak bola Indonesia juga jadi. Iya. Oke, sebagai closing boleh jadi kasih pesan-pesan buat teman-teman penonton Topcast. Kira-kira sebagai pecinta sepak bola, apa yang seharusnya kita lakukan di momen seperti ini? Ya seperti yang tadi gue bilang ya. Susah banget deh buat gue. Ya gue yakin kita semua berduka. Gue yakin kita semua capek. Kita semua lelah secara mental buat ngeliat video cuplikan yang semakin jelas apa yang terjadi. Kita ngebaca berita, kita ngedenger pengalaman-pengalaman orang yang ada di sana gitu. Itu pasti akan melelahkan banget. Itu draining banget. Gue juga ngalamin itu kayak lo. Tapi lagi-lagi mari kita berjuang sesuai peran. Gue nggak tahu profesi lo apa, tapi apapun yang lo bisa lakukan untuk membantu ini, sebaiknya kita kalau capek nafas bentar, habis itu kita lanjutkan perjuangan sesuai peran masing-masing. Karena ini sepak bola kita. Ini adalah olahraga yang kita sayangi, yang harusnya ngasih kita teriakan, kegembiraan, tawa, dan bukan duka. Salam satu jiwa. Oke. Terima kasih banyak Jer udah hadir di Topcast kali ini. Sorry men, gue sama gue juga terlalu emosional. Untuk urusan-urusan kayak gini kita nggak bisa nggak bisa toleran bahwa ya udahlah nanti juga lupa dan lain-lain gitu. Nggak, kita nggak boleh lupa. Nggak boleh lupa. Dan kita harus sadar bahwa ini pembelajaran yang terlalu mahal, biaya belajarnya mahal banget ini. Sekian ratus nyawa harus hilang kalau kita sampai benar-benar nggak ambil pelajaran berharga untuk merubah sepak bola lebih baik lagi. Terlalu bodoh sih kita. Gitu. Oke, teman-teman sekali lagi terima kasih banyak Jer udah datang di Topcast kali ini. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan juga follow Instagramnya Jerry Arvino. Terima kasih juga buat para sponsor untuk DJ Sport, spesialis bikin baju bola, juga untuk Mills, Your Next Level Apparel. Kita ketemu lagi di Topcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?